Permisi tuan, saya lihat tuan seperti ada masalah, ucap Chow. Siswa itu langsung menoleh ke arahnya menatapnya beberapa detik sebelum menjawab pertanyaan. Tuan Kim menatap lekas sosok anak laki-laki yang berdiri di hadapannya. Sepertinya bensin mobil saya habis. Dan sejak tadi tidak ada yang ingin membantu saya mencarikan bensin. Sebenarnya membeli bensin cukup jauh, jadi saya tak kuat berjalan karena sudah tua. Tidak, Tuan Kim tiba-tiba berdebar saat melihat senyuman anak laki itu. Kenapa wajahnya dia seperti melihat sosok Taeyong saat melihat senyuman Chow. Namamu nak, tanya Tuan Kim. Nama saya Chow, Kim Chow Tuan. Oh Chow, ini uang untuk membeli bensinnya dan kedua botol air. Ini. Berapa menit kemudian Chow pun datang dengan botol air mineral berisi bensin di keranjang sepedanya. Ini Tuan Mian jika lama menunggu. Dan dulu jelas Chow dengan nafas sedikit terengah-engah karena mengayuh sepeda dengan cepat. Gue Jana, terima kasih, ini untukmu. Tuan Kim mengeluarkan beberapa lembar uang dari Chow. Chow menatap lembaran uang yang sangat banyak baginya. Mungkin uang itu cukup untuk mengisi cadangannya yang sudah menipis karena membeli perlengkapan belajar. Tidak diajarkan saat menolong seorang harus ikhlas dan tidak boleh menerima imbalan. Sebenarnya semalam mengiling cepat, mata Tuan Kim melihat kalung yang bergantung di leher itu. Permisi Tuan, Chow pun mengayuh sepedanya meninggalkan pria tua itu. Tuan Kim menatap Rahma. Takut tak salah lihat kan, kalung yang dipakainya adalah kalung Shinwa. Kenapa bisa ada padanya? Aku yakin kalung itu hanya berada di tangan keluarga. Terus kenapa kalung itu ada padanya? Ya mungkin itu hanya tiruan saja. Sambil di lapangan, dia melihat teman-temannya yang lain sudah berada di belakang. Namun yang membuat Chow merasa aneh, kenapa ada siswa lain yang di sini? Mereka yang datang berlatih hanya 5 orang. Kim hampir Chow dan langsung berbisik di teman-temannya itu. Daniel sampai bilang dia sudah menggantimu dengan Dongwu. Jadi kau menjadi pemain cadangan sekarang. Biar aku yang bicara denganmu, ucap Chow datar dan menantap. Chow datar, jangan sekarang, kau tidak lihat aku sedang sibuk. Kenapa sendiri dengan Dongwu? Bukankah pelatih sudah memilihku di tim basket? Aku hanya ingin menggantimu saja. Bukankah seorang kapten apa saja demi kebaikan timnya? Sahut Daniel. Chow hanya duduk di kursi penonton sembari memperhatikan mereka latihan. Sedih, dia sudah jauh-jauh datang ke sini untuk berlatih, tapi malah perlakuan menyakitkan seperti ini. 2 jam berlalu dan latihan pun selesai. Chow langsung menghampiri Daniel yang sedang mengelap keringatnya dengan handuk. Sembi, kenapa kau seperti ini padaku? Aku ada salah apa denganmu? Apa karena Yuri? Tanya Chow membuat Daniel menoleh ke arahnya.
sekali tak suka, terus tidak suka, jadi maklumi saja sifatku yang seperti ini. Dada juga sesak mendengar kalimat lelaki itu. Kenapa reaksi tubuhnya seperti ini? Apa yang harus kulakukan agar kau tidak lagi Sunmi? Tanya Jangwo pelan. Kau tidak perlu melakukan apa. Aku yang melakukannya. Aku tak suka melihatmu, jadi aku menggantimu dengan Dongwu. Kau tinggal turuti saja hal itu. Kau juga tak pantas bergabung di teman sekolah. Kau tahu sendirilah kedepannya kita akan terus berlatih di sini dan kau tak mungkin datang mengayuh sepedamu itu ke tempat bukan. Takutnya kau hanya menyusahkan saja. Jelas Daniel. Jawab. Akhirnya Sunbi, aku tak apa-apa jika harus latihan di sini. Yang penting kau biarkan aku ikut pertandingan nanti. Tidak aku berusaha. Tidak ada yang boleh merubahnya. Kau akan menjadi pemain cadangan saja. Jawab Daniel tegas. Sebelum pergi, Jauh minta maaf pada Daniel karena telah bersikap kasar di kantin tadi. Dia yang masih karena kasih Melody bersama lelaki lain. Jauh melangkah pelan menuju mengayuhnya pergi dari tempat itu. Setelah Jauh pergi, Daniel pun menoleh dan menatap bawang lelaki itu yang sudah mulai menangis. Entah kenapa ada sedikit rasa menyesal di hatinya, padahal sebelumnya dia tidak pernah merasa menyesal terhadap orang lain sedikit pun. Lampu jalanan warna-warni menghiasi suasana yang mulai petang. Dadanya masih terasa sesak jika kemenangan perkataan. Sehingga tidak pantaskah dia berada di timnya hanya karena dia membawa sepeda tidak diantar dengan mobil seperti teman-teman yang lain. Dia langsung main cadangan dan tidak bisa ikut pertandingan. Ya, kami Jawa, suara-suara memanggilnya. Jawa langsung menoleh. Ayah, Taewi yang baru saja pulang kerja dan hendak menuju ke halte bus. Sengaja melihat putranya ada di daerah yang cukup jauh dari rumahnya. Kenapa kau berada di sini cukup jauh dari rumah? Jawab Taewi mampir di Jongwoo. Aku baru saja kata ya. Jawab Jong berbohong, sebenarnya dia tidak ikut latihan karena dia membandingkannya dengan Dongwoo. Taeyong perhatikan wajah putranya. Kenapa raut wajahmu seperti itu? Kau habis menangis ya? Tidaklah, siapa yang menangis? Ayah sedang bekerja, ucap Jongwoo. Taeyong tersenyum tipis kemudian merangkul bahu Jongwoo. Ini kita beli makanan kesukaan ibumu. Jongwoo yang mengangguk dan mengikuti langkah Taeyong. Keningnya melihat sosok Jongwoo sedang duduk sendirian di salah satu kursi panjang. Komandannya. Daniel menatap langkah Jongwoo yang terlihat sedih. Dia bisa merasakan itu. Pas baginya dia minta maaf saja. Mungkin selama ini dia memang terlalu jahat pada lelaki itu hanya demi mendapatkan gadis yang disukai.
kaki Daniel terasa lemas. Pria itu, dia ingat betul dengan wajah. Pria itu, wajah pria yang berada di dalam foto besar yang tertempel di dinding. Detak jantungnya semakin cepat, nafasnya terasa sesak, dan tenggorokannya terasa cekat. Mata Theo menatap sosok lelaki yang berusaha berdiri itu, dan betapa kagetnya dia melihat wajah lelaki itu seutuhnya. Minkyu, matinya saat melihat lelaki tinggi itu sedang menatap sendok ke arahnya. Daniel menatap Theo kemudian melihat cowok yang berada di sampingnya dengan es krim di tangannya. Sebuah pemikiran pun terlintas di kepala Daniel. Itu semua yang dia lihat sekarang dan seperti yang dipikirkannya saat ini, kan? Minkyu panggil Theo memperlangkah. Daniel langsung terhenti. Nafasnya tersekat mendengar pria itu memanggilnya dengan nama masa kecilnya, nama yang sudah dirubah oleh kakaknya menjadi Daniel, dan nama yang hanya dia, kakek dan neneknya saja yang mengetahui panggilan itu semenjak kembali ke Korea. Tunggu nak, lanjut Taeyong dan mulai melangkah mendekati Daniel. Namun lelaki tinggi itu justru melanjutkan langkahnya menjauh dari Taeyong dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Theo menatap mobil Daniel yang mulai melaju pergi. Benar yang dia pikirkan lama ini, Minkyu pasti lebih memilih pergi dibandingkan mendengarkan penjelasannya dulu. Apa? Kenapa memanggilnya Minkyu? Namanya Daniel. Pantas saja dia langsung pergi, ucap Chongwoo dengan tampang polosnya. Daniel langsung menoleh dan menatap dekat pada kakaknya itu. Kening Tuan Kim sedikit mengkerut. Kau menangis? Aku tak pernah mengajarimu menangis. Seorang laki tidak pantas menangis. Aku menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidupku aku bertemu dengan ayahku. Terus Daniel membuat mata Tuan Kim melebar sempurna. Sekarang jelaskan padaku kenapa sejak kecil aku tidak bersama orang tuaku. Terus Daniel meneriaki Tuan Kim. Weh, kenapa mereka seperti itu? Jelaskan semuanya sekarang padaku, ada bocil. Jangan menyembunyikan apa-apa lagi padaku. Aku sudah dewasa, biarkan semua jelas sekarang. Aku tak bisa menjelaskannya. Intinya mereka sudah merelakanmu hidup bersamaku. Setelah Tuan Kim kemudian beranjak pergi menuju kamarnya. Apakah kau sudah merindukan ayahku? Putramu sendiri. Jika kau bayangkan bagaimana susahnya hidup putramu menghidupi keluarganya karena sikapmu yang egois itu, Tuan Kim. Terus Daniel menggema di ruangan yang luas itu. Tuan Kim menghentikan langkahnya dan menoleh. Itu sudah pilihan ayam. Daniel tertunduk dalam, air matanya kembali mengucur deras. Rasanya sakit sekali. Dia ingin bersama orang tuanya, tapi kenapa kakaknya tidak memberikan penjelasan yang jelas? Dia ingin memastikan apakah dia benar-benar tidak diharapkan. Kim langsung mengambil cucunya yang sedang menangis. Dia segera memeluk hangat lelaki tinggi itu dan mengelus punggungnya. Kim mengorek pelukannya kemudian menghapus jejak air mata cucunya dengan lembut. Mereka selalu menunggumu datang. Kaji Almoni akan menunjukkan sesuatu padamu, ucapnya menarik. Dengan Daniel menuju ke kamar Taeyong.